Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Mekanisme Reaksi untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Kimia Organik Fisik. Adapun anggota dari kelompok 7 ada Rizka Indriani dengan NIM 43014190778, saya Bayu Eka Pambudi dengan NIM 430141909, ada Yosepin Debi dengan NIM 430141981, dan yang terakhir ada Anggun Ardalita dengan NIM 43014190082. Pokok pembahasan pada diskusi kelompok kami yaitu sintesis dari N1 tersier butil theobromin dari theobromin dan tersier butil bromida. Pada slide selanjutnya ada bagian mengenal santin. Secara kimia, berdasarkan jurnal yang kelompok kami dapatkan, santina atau biasa disebut santin merupakan senyawa kimia 2,6 dioksipurin atau 2,6 purination. Zat ini merupakan suatu basa purina yang terdapat dalam darah, air seni, hati, dan terdapat juga dalam beberapa jenis tumbuhan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan teman saya, silakan. Oke, yang selanjutnya adalah ilmu kimia merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa-senyawa turunan santin seperti theobromin diketahui memiliki beberapa aktivitas farmakologi, diantaranya sebagai bronkodilator, antioksidan, anti kanker, dan baru-baru ini theobromin terbukti dapat meningkatkan kekerasan mikroinmal pada gigi dengan terjadinya perubahan mineral pada lapisan permukaan inang. Manfaat modifikasi santin. Yang pertama ada anti asma berbentuk theophylline dengan mekanisme kerja spasmolitik otot polos khususnya pada otot bronchi, stimulasi jantung, stimulasi SSP, dan pernafasan serta diuretik. Yang kedua ada obat pernafasan berbentuk aminofilin yang dapat berperan sebagai pengobatan dan profilaksis spasme bronkus yang berhubungan dengan asma, emfisema, dan bronkitis. Yang ketiga ada penekanan jantung dapat berupa kolinteofinilat. Sebenarnya penekanan jantung ini merupakan bagian dari efek samping penggunaan derivat santin. Yang keempat ada kesehatan gigi. Theobromin saat ini mulai dikembangkan juga dalam pemeliharaan kesehatan gigi. Tetapi turunan santin diketahui memiliki efek samping yang kurang menguntungkan, yaitu penekanan pada jantung dan sistem saraf. Oke, yang selanjutnya ada mengetahui kebermanfaatan theobromin terhadap kesehatan gigi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu adalah manfaat theobromin. Meskipun penggunaannya sebagai obat anti asma telah cukup dikenal, theobromin saat ini mulai dikembangkan juga dalam pemeliharaan kesehatan gigi. Tetapi turunan santin itu diketahui memiliki efek samping yang kurang menguntungkan, yaitu penekanan pada jantung dan sistem syaraf pusat. Beberapa penelitian mengenai modifikasi struktur santin yang telah dilakukan sehingga diperoleh turunan senyawa santin yang lebih paten dan selektif, salah satunya dengan mensubstitusi pada atom N1 santin. Mungkin selanjutnya ini akan ada beberapa video terkait mekanisme yang telah kami buat. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewakili kelompok 7 dalam mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mekanisme jurnal yang telah kami analisis. Jurnal yang kami gunakan adalah Indonesian Journal of Pharmacy, Science and Technology dari Unpad University, Pajajaran University, dan mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya manfaat dari theobromin yang merupakan salah satu derivat dari santin. Nah, kita langsung saja mungkin kepada metodenya. Beberapa alat yang digunakan juga sudah ada di sini, mulai dari melting metal, reflux, hingga FTIR. Bahan-bahannya juga tentu saja ada theobromin, natrium hidroksida, hingga silika gel F254. Ada juga etanol dan butanol. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung pada mekanisme reaksinya. Di jurnal ini kebetulan sudah tertuliskan, kita tinggal menghitung energi dan hal-hal lain untuk dianalisa. Di sini kalau kita lihat sekilas, ini merupakan reaksi SN1 dengan substratnya berupa tersier butil bromida, bukan NaOH, tapi terbutil bromida ini, yang mana reaksinya itu berlangsung dengan cara yang pertama, terbentuknya nukleofil berupa theobromin, kemudian ditambah atau direaksikan dengan adanya NaOH ini.
Nah, akhirnya akan bereaksi dengan NaOH ini. OH-nya selanjutnya akan menjadi lepas menjadi N-. Nah, N-nya ini merupakan bentuk nukleofilnya. Tahap 1 itu biasanya dimulai dengan pelepasan Br. Br-nya lepas, kemudian membentuk suatu karbokasian dengan penyerangan nukleofil. Seperti ini kurang lebih. Kemudian dalam reaksi ini, hal yang sulit untuk dianalisa ialah keadaan transisinya. Jadi untuk selanjutnya mungkin kami akan lebih fokus ke dua reaksi yang bawah ini. Reaksi kedua dan ketiga. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam Hipercap. Untuk video selanjutnya ini adalah pengaplikasian pada Hypercam. Pertama-tama yang dilakukan yaitu membuat senyawa yang kita butuhkan terlebih dahulu. Pada kelompok kami, senyawa pertama yang dibuat adalah senyawa tersier butil bromida. Ya, seperti yang ada di video. Itu adalah senyawa tersier butil bromida. Kemudian hal yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung energi dari senyawa tersebut. Tandanya kalau udah satu merupakan keadaan awal dan dia berbeda. Merupakan tandanya adalah keadaan dan Untuk video ini adalah mencari keadaan transisi tersier butil bromida dengan menjauhkan atom Br dari senyawa tersier butilnya. Berikut adalah hasil energi yang telah didapatkan. Ini pada keadaan awal. Dan selanjutnya ini adalah pada keadaan transisi. Oke, yang pertama kita gambar dulu PR-nya karena ini pelepasan PR-min. Selanjutnya kita start off.
Nah, kita beri nama PR min ya teman-teman. Kita oke. Setelah itu kita masuk ke setup dan semi empirical kita atur muatannya -1 yang atas dan yang bawah itu 1. Karena ini kan PR min gitu. Jadinya -1. Terus kita ke geometry optimization. Lanjut oke. Nah, setelah itu kan sudah dapat energinya. Energinya yang ada di bawah itu. Lalu kita stop dulu. Jadi untuk melihat rincian energinya, kita bisa melihat energi Notepad, yaitu yang file kita simpan di awal tadi ya. Baik, yang selanjutnya ialah produk. Sebelumnya saya sudah menggambarkan ini karena saya berjaga-jaga dari kemarin hypercapnya error. Jadi langsung saja kita mulai add hydrogen and model field. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya ialah start log. Kemudian mungkin kita namai dengan produk. Langsung saja kita set up semi empiris AM1 dan ini perlu juga sebagai perhatian masih tersiarnya masih di sini. Untuk yang sudah terlepas nanti akan dikerjakan oleh Anggun. Untuk berjaga-jaga supaya nanti tahu error atau tidak, kita memakai single point terlebih dahulu bagi senyawa yang sekiranya besar. Energinya sudah ada, kemudian langsung saja untuk di stop log, kemudian kita start log lagi. Produk kedua, compute langsung pada geometry optimization. Nah, ternyata bisa dan didapatkan energi besar ini. Kemudian kita stop log lagi. Ini merupakan produk akhir dari synthesis and rapid spektrometer. Kemudian untuk mengetahui nilai energi dari nukleofil, maka level dari tersiernya ini dihapus terlebih dahulu, kemudian dilakukan optimasi. Langkah pertamanya itu cuma mengklik kanan dan menjadi dasarnya untuk menghilangkan. Setelah itu di start log kembali, diberi nama nukleofil. Kemudian dilakukan setup dengan semi empiris menggunakan metode AF1. Untuk total charge-nya atau muatan totalnya negatif 1 karena merupakan nukleofil yang bermuatan negatif. Selanjutnya, untuk spin multipliksinya diganti menjadi 1, yang oke. Setelah itu dilakukan optimasi geometri. Oke. Tunggu hingga selesai. Dan setelah selesai, diperoleh nilai energi sebesar negatif 2156,6817 kilokal per mol. Setelah itu, jangan lupa untuk melakukan stop log.
Baik, selanjutnya yaitu ragam energi. Dari teman-teman yang sudah melakukan optimasi sehingga diperoleh energi sebagai berikut. Ragam energi ini ada 4 macam energi dari mekanisme awal. Total energinya sebesar minus 22834,5345 sekian kilokal per mol. Kemudian untuk DRM-nya memiliki energi minus 8476,8826271 kilokal per mol. Dan untuk produknya memiliki total energi sebesar minus 71302,2184045 kilokal per mol. Dan untuk produk akhirnya memiliki total energi sebesar minus 71382,0730410 kilokal per mol. Kemudian untuk perhitungan energinya, dimulai dari perhitungan energi pada senyawa awal yang bernama T-butil bromida. Perhitungan energinya itu dapat dicari dengan menggunakan energi tersier butil ditambah energi BR-min, sehingga diperoleh energi dari senyawa awal sebesar minus 31311,41716 kilokal per mol. Kemudian untuk nilai energi dari karbokation atau tersier butilnya sudah dicari tadi dan tidak perlu dilakukan perhitungan dan diperoleh energi sebesar minus 22834,5345,324 kilokal per mol. Kemudian untuk energi dari nukleofilnya, nukleofil sendiri merupakan senyawa ketika teobrominnya sudah lepas tersier butilnya, sehingga diperoleh energi sebesar minus 71302,2184045 kilokal per mol. Dan untuk produk akhirnya, yaitu N1 tersier butil teobromin diperoleh energi sebesar minus 71382,0730410 kilokal per mol. Setelah penjelasan perhitungan energi yang telah dijelaskan oleh Saudari Anggun, selanjutnya di sini ada diagram energi dari perhitungan energi tadi yang telah kelompok kami buat. Diagram energi yang kelompok kami dapatkan sama seperti yang telah tertera pada gambar tersebut. Next. Selanjutnya slide ini akan dibacakan oleh Debbie. Silakan Debbie. Baik, untuk yang selanjutnya ialah perhitungan energi. Berdasarkan mekanisme yang telah kita pelajari bersama, data sementara menunjukkan dinamika adanya perubahan energi pada setiap tahap mekanismenya. Jadi tadi ada bagian yang mengalami penurunan, tapi juga ada yang mengalami pertambahan. Itu bergantung pada besarnya ikatan yang terdapat dalam mekanisme yang kami jabarkan. Referensi dari kelompok kami mengambil referensi dari jurnal milik Hussein G. S. Zainuddin A. dan Huruman S. pada tahun 2018 dengan judul Sintesis dari N1 tersier butil teobromin dari teobromin dan tersier butil bromida. Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menyampaikan, mohon dimaafkan.